kami dari kelompok 9 akan menyampaikan materi 5 tentang masa dari 1959 sampai 1966. Saya Karina Ardelia Fadila dengan NPM 23120111397. Saya Isa Giovanni Putri dengan NPM 23120111396. Saya Gagal Hakim dengan NPM 23120111375. Saya Selvi Radha Nasution dengan NPM 23120111415. Saya Dini Syaraluna dengan NPM 23120111390. Saya Davina Kairani Sofian dengan NPM 23120111403. Nama saya Karina Ardelia Fadila dengan NPM 23120111397 akan menyampaikan materi pertama tentang Presiden dan Menteri-Menteri. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, Presiden yang sebelumnya hanya menjadi kepala negara, berikutnya akan menjadi kepala pemerintahan juga. Pada tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno diangkat sumpahnya sebagai Presiden menurut UUD 1945. Dan bersamaan dengan itu, Presiden mengumumkan nama-nama menteri dari kabinet baru. Menteri-menteri tersebut sebagai pembantu Presiden diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Dan menteri-menteri itu juga tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Perkenalkan, nama saya Dini Syaraluna dengan NPM 23120111390. Di sini saya akan menjelaskan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-JR. Menunggu disusunnya DPR berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, maka DPR berdasarkan hasil pemilu tahun 1955 melalui penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959, sementara tetap menjalankan tugas-tugas DPR menurut Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kenyataannya DPR tidak memenuhi harapan Presiden, sehingga dikeluarkan Perpres nomor 3 tahun 1960 tentang pembaharuan susunan DPR yang berisi 1. Penghentian pelaksanaan tugas pekerjaan anggota DPR. 2. Pembaharuan susunan DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada waktu sesingkat-singkatnya. Dan 3. Perpres memulai berlaku tanggal 5 Maret 1960. Tindakan lanjut dan Perpres nomor 3 tahun 1960 dikeluarkan Perpres nomor 4 tahun 1960 tentang susunan DPR gotong royong. Perkenalkan, nama saya Davina Kairani Sofian dengan NPM 23120111403. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Selain pembentukan DPR GR, untuk merealisasikan dekret dikeluarkan juga Perpres nomor 2 tahun 1959 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 1960 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Menurut Perpres nomor 2 tahun 1959 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagai berikut. 1. Sebelum tersusun MPR, menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka dibentuk MPRS yang beranggotakan anggota DPR yang dimaksud dalam penetapan Presiden nomor 1 tahun 1959, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan. 2. Jumlah anggota MPRS ditetapkan Presiden. Perkenalkan, nama saya Isa Giovanni Putri dengan NPM 23120111396. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana dimaksud Dekret 5 Juli 1959 bahwa harus dibentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Dikeluarkan Perpres nomor 3 tahun 1959 dengan tentang Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS. Menurut Perpres nomor 3 tahun 1959, 1. Anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 2. Jumlah anggota DPAS ditetapkan oleh Presiden. 3. Anggota DPAS diangkat dari golongan-golongan politik, golongan-golongan karya, orang-orang yang dapat mengemukakan persoalan daerah, dan tokoh-tokoh nasional. Saya Usi Rizkian Anggraini dengan NPM 2352011101. Pelaksanaan UUD 1945. Walaupun semenjak Dekret 5 Juli 1959 dinyatakan kembali kepada UUD 1945, tetapi dalam praktik
1966 ternyata belum pernah melaksanakan jiwa dan ketentuan-ketentuan UUD 1945. Dengan kata lain, dalam konteks ketatanegaraan, pelaksanaan UUD 1945 terjadi beberapa penyimpangan, antara lain: 1. Pelaksanaan demokrasi terpimpin, di mana Presiden membentuk MPRS dan DPAS dengan Perpres nomor 2 tahun 1955, bertentangan sistem pemerintahan presidensil sebagaimana dalam UUD 1945. 2. Penentuan masa jabatan Presiden seumur hidup. Hal ini tentunya bertentangan dengan pasal UUD yang menyebutkan bahwa masa jabatan Presiden adalah 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. 3. Berdirinya Partai Komunis Indonesia yang berhaluan ateis. Hal ini bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang pada sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa bangsa Indonesia yang mengakui adanya Tuhan. 4. Adanya kudeta dan PKI dengan gerakan 30 Septembernya G30 SPKI yang jelas-jelas akan membentuk negara komunis di Indonesia. Hal ini merupakan penyimpangan terbesar terhadap pelaksanaan UUD 1945. Perkenalkan, nama saya Rafiq Abdullah Hakim dengan NPM 2312-011375. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kelanjutannya dari yang sebelumnya. Yang pertama, pada tanggal 11 Maret 1966 terjadi banyak kekacauan. Dan maka dari itu dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret atau biasa disebut dengan Super Semar yang memunculkan rakyat yang dikenal dengan trituran atau 3 tuntutan rakyat. Yang pertama ada pelaksanaan kembali secara murni dengan konsekuen Undang Dasar 1945. Yang kedua ada bubarkan PKI dan antek-anteknya. Yang ketiga ada penurunan harga barang. Karena pemerintah tidak mampu menahan gelombang tuntutan yang dipelopori oleh para pemuda yang dipimpin oleh KAMI, KAMMI atau KAPAI dan organisasi kepemudaan yang lain, pada akhirnya diadakan tindakan penting yang dikeluarkan oleh Presiden Surat Perintah Letjen Soeharto selaku menteri yang disebut dengan Super Semar. Setelah itu terdapat beberapa revolusi undang-undang yang dilakukan, yaitu yang pertama ada mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjamin keamanan dan ketentraman serta kestabilan jalannya revolusi. Yang kedua ada mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir ada untuk melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas. Nama saya Delvi Razak dan dengan NPM 23120111415 dan saya akan melanjutkan apa itu dasar hukum Surat Perintah 11 Maret 1966. Konsiden Surat Perintah 11 Maret 1966 menyatakan: 1. Perlu adanya ketenangan dan kestabilan pemerintah dan jalannya revolusi. 2. Perlu adanya jaminan keutuhan pemimpin besar revolusi, ABRI, dan rakyat untuk memelihara kepentingan dan kewibawaan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS serta ajaranannya. Melalui konsiden Surat Perintah 11 Maret 1966 dapat dipahami secara jelas apa yang menjadi dasar hukum dikeluarkannya surat perintah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Juinarto bahwa dasar hukum Surat Perintah 11 Maret 1966 adalah hukum darurat negara dan apabila dikaitkan dengan dua macam hukum darurat negara, maka surat perintah tersebut termasuk ke dalam hukum darurat negara subjektif. Sekian penjelasan dari kami tentang materi 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.